Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Irfan Samuel Syambing dengan NIM 11S22026 dari Prodi 1 Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum pada minggu yang ketujuh dasar pemrograman. Yang pertama adalah mengenai tipe list. Tipe list di sini adalah tipe bentukan pohon dengan kode program dengan hasil keluaran dan notasi fungsionalnya. Nah, tipe list ini terdiri dari 3 bagian, yaitu selektor, operator, dan predikat. Di sini saya akan menjelaskan selektor terlebih dahulu. Selektor terlebih dahulu, definisi type. Type P adalah sebagai integer, akan menghasilkan integer juga. Elemen P atau himpunan P adalah sebuah list dengan operasi-operasi. Definisi dan spesifikasi selektor. Akar dengan P adalah integer, akan menghasilkan integer, adalah akar dari P. Nah, jika pada suatu list terdiri dari 3 bilangan yaitu LAR, maka yang menjadi akar yaitu A. Yang kedua adalah left atau P. Integer akan menghasilkan integer. Adalah subpohon kiri dari P. Nah, jika tadi adalah A adalah sebagai akar, di sini L adalah sebagai bagian kiri dari sebuah pohon atau left. Right dengan integer P akan menghasilkan integer. Adalah sebuah subpohon dari kanan dari sebuah pohon LAR. Nah, di sini saya akan menjelaskan realisasi pada LSP yang saya miliki. Nah, pada realisasi LSP, selektor seperti biasa, kita memasukkan akar P akan membuat SAR CDR. Ketika kita mengambil suatu himpunan, kita tidak akan mengikutkan kepala dari himpunan tersebut untuk mencari akarnya, itu CDRP. Atau kita hanya mengambil kepala, tetapi tidak mengambil eh, ekor dari himpunan tersebut. Saya akan mencontohkan pada Excel saya. Pertama akan kita melihat filenya, yang kedua kita men-set key himpunannya, buat SL. Nah, di sini saya membuat list dengan akar 7, akan mencari akarnya. Nah, akar dari himpunan atau pohon tersebut yaitu 7. Nah, ketika kita mengganti set KL-nya dengan 8, kita akan akar L adalah 8. Nah, begitu adalah contoh dari akar. Sedangkan dari eh, nil, kita akan memasukkan himpunan di sini. Yes. Di sini saya sudah memasukkan himpunan, jadi kita akan mencari akar dari himpunan tersebut, yaitu di eh, akar B1. Akar B1 yaitu 7, akar F B2 yaitu nil karena tidak ada, dan yang ketiga adalah right untuk ke nil 9 ya, yaitu right dari eh, atau bagian kanan dari pohon tersebut, yaitu angka 9. Nah, kita akan masuk kepada eh, predikat. Di sini saya akan menjelaskan predikat terlebih dahulu, karena bagian dari predikat akan berkaitan dengan bagian operator pada pemrograman ini. Yang pertama adalah istri MT. Istri MT yaitu integer sebagai P sebagai integer akan menghasilkan boolean. Istri MT menentukan apakah sebuah pohon adalah himpunan kosong. Nah, di sini ada beberapa eh, kode program atau fungsi program. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Dan yang kedua adalah is one element. Is one element P adalah sebagai integer akan menghasilkan boolean juga.
Is one elemen ini menentukan apakah sebuah pohon hanya terdiri dari satu elemen, yaitu akar. A. Is another left, dan P sebagai integer akan menghasilkan boolean menentukan apakah pohon hanya mengandung pohon kiri dan tidak kosong. Is another right, plus P adalah sebagai integer juga akan menghasilkan boolean menentukan apakah pohon hanya mengandung pohon kanan dan tidak kosong. Nah, is another right ini adalah kebalikan dari is another left. Kalau is binary, yaitu P sebagai integer akan menghasilkan boolean menentukan apakah P mengandung pohon kanan tidak kosong. Nah, maksudnya is binary ini adalah pohon tersebut memiliki daun di sebelah kiri dan daun di sebelah kanan. Nah, lanjut pada bagian selanjutnya, is axis left dengan P adalah sebagai integer akan menghasilkan boolean menentukan apakah P merupakan elemen mengandung pohon kiri. Is axis right dengan P adalah sebagai integer akan menghasilkan boolean juga menentukan apakah P merupakan elemen mengandung pohon dari sebelah kanan. Nah, saya akan menjelaskannya pada Chile space. Yang pertama adalah istri empty. Oke. Nah, kita akan masukkan P1. P1 di sini sudah saya set key terlebih dahulu. Nah, cara membacanya adalah list adalah elemen kosong. Dan ini adalah akar dari elemen atau pohon tersebut. Dan ini adalah elemen kosong yang di sebelah kanannya. Nah, kalau P2 ini cara membacanya 7, kalau ke kiri 8, dan bagian kanan dari pohon yaitu 9. Kalau ketiga, dia mempunyai list di dalam list, yaitu list pertama adalah membangun cakup semua dari bagian list, dan list yang kedua adalah mencakup bagian dari eh, daun sebelah kiri dari akar tersebut. Nah, saya akan masukkan fungsi is empty. Apakah benar pohon tersebut mempunyai 0 elemen? Nah, ketika istri empty tidak benar, maka pohon tersebut mempunyai elemen lebih dari 0. Nah, ketika kita menginginkan nilai true, kita akan memasukkan elemen yang berbeda, elemen kosong. Yes. Dia akan menghasilkan nilai nil, dan ketika kita masukkan istri empty, dia akan menghasilkan nilai. Nah, dia akan menghasilkan nilai true. Pada predikat yang kedua, yaitu is one element. Is one element ini tadi maksudnya untuk mencari nilai dari menentukan apakah fungsi tersebut hanya terdiri dari satu akar atau satu elemen, yaitu akar. Nah, pada fungsinya di sini kita akan memasukkan fungsi istri empty yang telah ada di atas, tetapi ketika dia tidak kosong atau istri empty, dan istri empty left P berarti dia kosong di sebelah kiri dan dia juga kosong di sebelah kanan. Nah, note ini di sini untuk mengcancel arti dari istri empty yang ada pada bagian atas. Nah, berarti ketika dia tidak kosong, berarti itu adalah jawaban atau hasil keluaran dari fungsi tersebut. Maaf, saya ada sedikit typo.
Di sini dia fungsinya akan menghasilkan nilai true karena P1 hanya terdiri dari satu elemen yaitu 7 sebagai akarnya. Nah, ketika kita memasukkan misalkan elemen pada pohon yang kedua, dia akan menghasilkan nilai nil karena pohon yang kedua telah menghasilkan atau terdiri dari tiga elemen, yaitu akar, daun, dan daun. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu is under left. Is under left tadi fungsinya adalah sebagai menentukan apakah pohon yang mengandung subpohon kiri dan tidak kosong. Nah, di sini berarti ketika dia mengandung subpohon kiri, pastinya istri empty di sini tidak akan dinotkan seperti bagian yang pada di atas. Tetapi istri empty pada bagian sebelah kiri akan dinotkan dan akan mengandung bagian dari sebelah kanan. Nah, external left di sini saya akan membuatnya. Yes. Nah, dia akan menghasilkan nilai satu karena eh, P1 di sini tidak ada. Atau bagian subpohon dari P1 tidak mempunyai di sebelah kiri. Nah, pada bagian P2 juga sama, eh, subpohon tidak dipunyai pada eh, pohon yang kedua atau list yang kedua. Lanjut pada fungsi berikutnya yaitu fungsi is binary. Fungsi is binary di sini artinya yaitu menentukan apakah P mengandung subpohon kanan dan subpohon kiri dari suatu fungsi. Di sini saya akan mencontohkannya pada bagian isi binarnya di realisasi LSP saya. Nah, ketika isi binar P5 akan menghasilkan nilai true karena eh, pohon atau list di sini terdiri dari subpohon kiri yaitu 2 dan subpohon kanan yaitu 2. Pada isi binar 4 akan menghasilkan nilai true juga. Pada isi binar P5 pada isi binar P3 akan menghasilkan nilai true juga karena sama-sama menghasilkan nilai atau mempunyai subpohon dari bagian-bagian pohon tersebut. Nah, kita akan masuk ke fungsi selanjutnya itu is axis left. Menentukan apakah P merupakan elemen mengandung pohon sub kiri. Saya akan mencontohkannya pada ciri P saya. Pada is axis left, P1 akan menghasilkan nilai nil karena tidak mengandung subpohon dari subpohon kiri dan juga tidak mengandung pada eh, subpohon kanan. Nah, pada subpohon kanan dia juga pasti akan menghasilkan nilai nilai nil juga. Nah, pada is exit right juga akan menghasilkan nilai nil karena S1 di sini tidak mempunyai bagian sub kiri dan bagian sub kanan. Nah, pada P2 juga akan menghasilkan nilai true karena dia mengandung nilai dari sub kanan dan juga akan menghasilkan nil ketika
Dia adalah sub kiri. Nah, dia akan masukkan nilai draw. Nah, kita lanjut pada bagian operatornya. Eh, nah, operator di sini terdiri dari tiga bagian, yaitu NB elemen T, yaitu memberikan jumlah elemen pada pohon P. Yang kedua adalah NB daun, akan menghitung daun pada sebuah pohon atau list. Nah, daun ini adalah bagian paling bawah dari sebuah pohon. Misalnya, akarnya satu dan mempunyai sub kiri dua dan sub kanan tiga. Nah, pohon tersebut mengandung daun yaitu dua dan tiga. Nah, pada prefix akan memberikan representasi linear dalam bentuk list dengan urutan elemen list sesuai dengan urutan penulisan secara prefix. Nah, misalnya kita mempunyai akar 2, 3, 4. Nah, ketika di prefix akan menghasilkan 4, 3, 2. Saya akan mencontohkannya pada proses LSP saya dan akan menjelaskan programnya. Nah, di sini kita akan memakai metode rekursif, yaitu dengan menggunakan is1 elemen P dengan predikat yang kita gunakan pada proses yang pertama tadi. Nah, ketika is1 elemen P akan menghasilkan satu dan is biner akan menghitung jumlah daun dan jumlah akar dari suatu pohon. Saya akan mencontohkannya pada sisi saya. Nah, di sini saya akan mencontohkannya pada proses atau LSP saya dengan menjalankan fungsi dari operator tersebut. Di sini kita akan masukkan fungsi di elemen D dari P1, yaitu P1 adalah list dari 7 dan tidak mengandung sub. Nah, dia akan menghasilkan satu karena pohon tersebut hanya mengandung akar atau ya akar dari list tersebut yaitu 7. Nah, kalau P2 yaitu 3, itu 8, 7, 9. Kalau P3 yaitu 5, yaitu 1, 8, 2, 7, 9. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua dari operator yaitu NB down atau menghitung jumlah banyak daun. Nah, di sini kita akan menghitung daun dari P1. Nah, jumlah daun dari P1 yaitu 1, yaitu 7 atau akar itu sendiri. Nah, kalau jumlah daun adalah NB2 atau list 2 yaitu jumlah sebanyak 2. Nah, kenapa 2? Karena ini adalah sebagai akar dan ini adalah sebagai elemen paling bawah dari suatu pohon tersebut atau list tersebut. Cara menentukannya yaitu dengan membuat list di dalam list. Nah, list ini adalah bagian dari semua. Di sini adalah kita membuat list dari sub kiri dari pohon tersebut. Ini adalah akarnya dan ini adalah sub kanan. Karena mengapa mengapa mereka bisa berbeda tempat? Karena kita menggunakan tanda kurung di sini, yaitu tanda kurung di dalam list. Nah, mungkin juga pada bagian P3
saya akan mencontohkannya. Nah, eh, daun dari P3 yaitu 3. Nah, di sini adalah 2 sebagai akar. Nah, bagian ini adalah bagian kurung biru yang ada di sini akan mengandung eh, akar 8 tetapi mempunyai list 2 atau daun 2. Nah, cara membacanya adalah itu 7 sebagai akar utama yang akan diturunkan ke 8. Nah, akar 8 tersebut akan diturunkan lagi dengan sub daun yaitu 1 dan 2. Nah, pada bagian 7 tersebut mempunyai sub kanan daun yaitu 9. Nah, akibatnya list tersebut akan menghasilkan jumlah daun sebanyak 3. Nah, kalau pada 4 di sini 7 adalah sebagai akar utama, 8 adalah sebagai akar dari sub kiri, 4 adalah sebagai akar dari sub eh, kanan. Nah, mengapa demikian? Karena kita menggunakan list di dalam list. Nah, kurung tersebut menandakan bagian dari sub kanan, kurung ini mengatakan bagian dari akar, dan kurung pada bagian ini adalah menandakan pada bagian sub kiri. Dan list pada ujung kiri yaitu menandakan list dari semua list. Nah, ketika kita memasukkan NB daun P4 akan menghasilkan daun sebanyak 4 karena inilah daun yang pertama, inilah daun yang kedua, ini adalah daun yang ketiga 9, dan ini adalah daun yang keempat yaitu 5. Nah, pada bagian terprefiks di sini kita akan seperti biasa yaitu mengulangi atau uh, mengulangi atau reverse suatu fungsi atau daun. Mohon maaf saya ada sedikit typo. Prefix 2 dari satu tersebut dengan cara eh, pembacaan dengan cara prefix yaitu 7 dan nil-nil karena terdiri dari himpunan kosong. Pada bagian kedua yaitu 789. 789. Kalau pada bagian P3 yaitu 7 adalah bagian akarnya, akar utama. 7 baru ke 1, ke 8, ke 2, dan yang bagian yang terakhir yaitu 9. Nah, pada bagian keempat juga akan dimulai dengan elemen 7 karena 7 adalah sebagai akar utama pada keempat. Nah, 7. Bedanya di sini ditambahi sub kanan dari pohon tersebut. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.